Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman, MPM 19.114 dari kelas C. Di sini saya sebagai ketua kelompok 3, dan pada kesempatan kali ini juga kami akan menjelaskan mengenai profesi hukum advokat. Sebelum itu, saya akan membacakan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada Saudara Ikrar Nusa Putra, kemudian ada Saudara Fahrul Nur Hidayah, kemudian ada Saudari Yolanda Maharani, kemudian ada Saudari Cynthia Nurali, dan kemudian ada Saudara Ricky Ramdan, dan ada Saudara Muhammad Azhar Nur Maulid, dan terakhir ada Saudara Takdir Yakindo. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, saya akan menjelaskan bahwa terdapat 3 pokok bahasan dalam materi kali ini, dalam pemaparan kali ini lebih tepatnya. Jadi pertama, kita akan membahas mengenai permasalahan profesi advokat. Lalu kedua akan membahas mengenai kode etik profesi hukum advokat. Dan yang ketiga, kita akan menjelaskan mengenai teori pendekatan atau metode pendekatan utilitarianisme hedonistik kalkulus. Sebelum membahas mengenai masalah profesi advokat, saya akan menjelaskan apa itu advokat. Jadi advokat itu berasal dari bahasa Latin, yaitu advocatus, yang berarti pembela ahli hukum dalam perkara di dalam atau di luar pengadilan. Dan dapat disimpulkan bahwa advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Selain itu, advokat juga memiliki banyak istilah lain, seperti pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, dan bahkan sebelumnya dikenal dengan istilah pokol baku dan lainnya. Dan untuk di Indonesia sendiri, aturan mengenai advokat diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam masalah profesi advokat. Dalam kenyataannya, advokat ternyata ada pula yang terindikasi melakukan kejahatan dalam menjalankan tugas dan profesinya. Seperti itu yang terjadi pada tahun 2010, di mana 2 pengacara ditetapkan sebagai tersangka. Kejahatan yang dapat dilakukan oleh seorang advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya, sebenarnya semua kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun apabila kontrol dalam diri orang tersebut sangat lemah. Dan khusus yang berkaitan dengan tugas serta profesi seorang advokat, tentunya kejahatan tersebut adalah kejahatan yang berhubungan dengan tugas dan profesi advokat dalam penegakan hukum, di mana kejahatan tersebut ditujukan untuk memperlancar proses penegakan hukum bagi klien advokat. Misalnya, untuk memperlancar klien dalam kasus pidana, maka advokat bisa saja melakukan kejahatan berupa kejahatan penyuapan terhadap beberapa pihak penegak hukum lain dan para saksi. Masih di dalam masalah profesi advokat. Pada tahun 2010, publik dihebohkan dengan adanya 2 oknum advokat yang terindikasi melakukan kejahatan, seperti dinyatakan oleh Sutomo di tengah hebohnya kasus Gayus Tambunan. Ternyata ada seorang advokat, yaitu Haposan Hutagalung, yang diduga terseret jejaring mafia pajak. Tak lama berselang, dalam kasus berbeda, tertangkap tangan advokat Adner Sirait saat menyuap Hakim Ibrahim. Terlepas bahwa kasus mafia hukum yang menyeret kedua advokat di atas belum berkekuatan hukum tetap, kenyataan dunia advokat sering tercemar karena oknum-oknumnya berkubang dalam lumpur penyuapan, bukan perkara baru. Kejahatan yang dapat dilakukan oleh seorang advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya sebenarnya semua kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun apabila kontrol dalam diri orang tersebut sangat lemah, dan khusus yang berkaitan dengan tugas serta profesi seorang advokat. Tentunya kejahatan tersebut adalah kejahatan yang berhubungan dengan tugas dan profesi advokat dalam penegakan hukum, di mana kejahatan tersebut ditujukan untuk memperlancar proses penegakan hukum bagi klien advokat. Misalnya, untuk memperlancar klien dalam kasus pidana, maka advokat bisa saja melakukan kejahatan berupa kejahatan penyuapan terhadap beberapa pihak penegak hukum lain dan para saksi. Kode etik profesi advokat. Keberadaan hukum tidak menghilangkan fungsi etika sebagai pedoman perilaku dan instrumen kontrol sosial. Bahkan dalam perkembangannya, etika semakin dibutuhkan untuk meringankan kerja hukum, yaitu untuk mencegahkan dan sebagai deteksi dini adanya potensi pelanggaran hukum. Dari perspektif ini, penegakan etika khususnya untuk profesi atau jabatan publik tidak lagi dapat ditinggalkan sebagai urusan internal profesi atau jabatan publik tertentu. Tanpa adanya pelembagaan penegakan etika, hubungan dan tindakan profesi dan jabatan yang semakin kompleks tidak mungkin dapat dikontrol dari sisi etik. Standar etika advokat dalam perhubungannya dengan klien terdapat pada pasal 4. Standar etika yang dimaksud adalah sebagai berikut: utamakan penyelesaian jalan damai, jangan sesatkan klien mengenai perkara yang diurusnya, jangan memberi jaminan kemenangan, pertimbangkan jaminan klien dalam hal honorarium, jangan bebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, berikan perhatian sama untuk semua perkara, tolak perkara yang menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya,
Jaga rahasia jabatan dari mulai maupun setelah berakhirnya hubungan dengan klien. Jangan melepaskan tugas yang diberikan pada saat posisi klien tidak menguntungkan. Mengundurkan diri apabila mengurus kepentingan bersama dari dua pihak yang berselisih dan adanya hak retensi. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang kode etik advokat. Setiap advokat yang memenuhi kewajiban kode etik advokatnya diatur dalam pasal 9 huruf A. Hal ini terjadi karena advokat di Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat, terutama kepada dirinya sendiri. Ketentuan hukum dalam kode etik ini diulang pada beberapa perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, lalu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang dikategorikan sebagai hak dan kewajiban advokat. Meskipun kode etik ini telah diajarkan pada saat advokat menempuh pendidikan formal, pelatihan profesi advokat, maupun teladan dari seniornya, akan tetapi tetap saja ada pelanggaran dalam kode etik. Etika sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan kelompok tersebut, tentunya tidak terlepas dari tindakan-tindakan tidak etis. Tindakan tidak etis yang dimaksud adalah tindakan melanggar etika yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi advokat tersebut. Abdul Qadir Muhammad mempunyai alasan-alasan mengapa kode etik diabaikan, yaitu karena yang pertama, pengaruh sifat kekeluargaan, yang kedua pengaruh jabatan, yang ketiga pengaruh konstruktivisme, dan yang keempat karena imannya lemah. Jumardi Azro berpendapat bahwa ada 5 faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran etika. Yang pertama, keterbelahan pribadi. Yang kedua, adanya dorongan gaya hidup materialistik dan hedonistik yang membuat pejabat publik tergoda melakukan pelanggaran integritas. Yang ketiga, lemahnya penghormatan terhadap tatanan hukum. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum dari penegak hukum. Yang kelima, adanya permisivisme luas dari masyarakat terhadap pelanggaran norma etika, budaya, dan agama yang dilakukan kalangan pejabat publik. Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan tingkah laku, demikian juga dengan hukum. Etika profesi dan hukum sebenarnya sama-sama dapat dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Apabila dibandingkan, hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan, sedangkan etika mengejar agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batiniah yang baik. Perlu dipahami, yang dituju bukan terpenuhinya sifat perbuatan lahiriah, akan tetapi sifat batiniah. Model pendekatan utilitarianisme hedonistik kalkulus. Model pendekatan utilitarianisme hedonistik kalkulus. Utilitarianisme hedonistik kalkulus adalah salah satu ide sentral dari utilitarianisme Bentham, dibuat dengan menggabungkan hedonisme atau mengejar kebahagiaan dan menghindari rasa sakit, dan demokrasi atau aturan mayoritas. Hedonis kalkulus digunakan untuk mengevaluasi seberapa banyak kesenangan atau rasa sakit yang akan disebabkan suatu tindakan. Hedonis kalkulus ini terdiri dari 7 bagian, yaitu yang pertama intensitas, yaitu seberapa intens kesenangan dari suatu tindakan. Kemudian yang kedua ada durasi, yaitu berapa lama kesenangan akan bertahan. Kemudian yang ketiga ada kepastian, jika kita dapat menjamin bahwa kesenangan akan muncul dari tindakan. Kemudian yang keempat ada fekunditas, yaitu apakah atau tidak kesenangan akan terus menyenangkan jika tindakan itu diulangi. Kemudian yang kelima ada seberapa jauh kesenangan itu dalam hal ruang dan waktu fisik. Kemudian yang keenam ada kemurnian, yaitu seberapa murni suatu tindakan dapat dianggap. Dan yang terakhir yaitu luas, yaitu seberapa banyak orang akan terpengaruh. Kalkulus hedonistik atau hedonistik kalkulus
bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus hedonistik sebagai dasar keputusannya. Untuk itu, ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangannya, yaitu sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian. Seorang advokat yang utilitarianis bisa saja menjadi pendukung teori hak dengan mengembangkan naluri dasariah untuk selalu bahagia dengan cara mengumpulkan harta sebanyak mungkin dari perkara yang ditangani dengan anggapan bahwa menerima honorarium atau uang lainnya sebagai hak. Seorang utilitarianis dan pendukung teori hak sebenarnya merupakan seorang hedonis. Hal ini dikembalikan dengan pendukung deontologis dan teori kodrat yang bertindak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh kode etik profesinya, perundang-undangan maupun tuntutan moral lainnya. Akan tetapi, bagi advokat, apakah akan menjadi seorang utilitarianis atau deontologis? Pendukung teori hukum kodrat atau teori hak merupakan suatu pilihan yang mengandung konsekuensi. Dan sebagai bentuk tanggung jawab profesi, pilihan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, diri sendiri maupun asosiasi advokat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata ataupun dalam penyampaian terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.